kelas 10 MIPA 6 berkesempatan di sini untuk menyampaikan tugas sejarah tentang akulturasi kebudayaan Islam di Desa Tuko. Awal terjadinya Desa Tuko ini tidak lepas dari kisah riwayat hidup dari Raden Ngabei Kusumo, Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Beliau adalah seorang putra dari Amangkurat IV yang bernama GPH Suryoputra pada masa pemerintahan Keraton Kartasura, Jawa Tengah. Keberadaan Keraton Kartasura, jika kita lihat sekarang ini, tinggal bekas peninggalan yang berupa benteng, masjid, dan makam-makam leluhur Keraton Kartasura. Keraton Kartasura terbelah menjadi dua, karena pada waktu itu terjadi perjanjian Giyanti yang terjadi karena adu domba dari penjajah VOC Belanda yang memutuskan bahwa keraton dibagi menjadi dua, antara Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta pada tahun 1755. Perjalanan Raden Ngabei Kusumo menuju daerah Grobogan. Raden Ngabei Kusumo berkeinginan meninggalkan Keraton Kartasura sekitar tahun 1680-an. Dalam perjalanannya ke Grobogan saat itu belum terbentuk sebagai Kabupaten Grobogan. Beliau membuka wilayah pada beberapa desa sebagai tempat tinggalnya. Perjalanan Raden Ngabei Kusumo dilalui dengan berjalan kaki yang ditempuh kurang lebih sekitar 100 km lebih untuk menuju wilayah Grobogan dengan diikuti oleh beberapa sahabat-sahabat setianya. Penemuan Desa Tuko. Raden Ngabei Kusumo mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau sedang menjadi kejaran dari tentara VOC Belanda. Akhirnya, beliau pindah tempat menuju daerah Logender. Singkat kata, terjadinya nama Logender berawal dari penemuan suatu pohon lo yang berdiri tertinggi dengan menempel suatu benda gaib. Perjalanan Raden Ngabei Kusumo berikutnya adalah menuju ke arah barat. Beliau membuka lahan dan pesanggaran sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam. Kemudian daerah tersebut dinamakan Samben, sekarang menjadi nama Dusun Sambeng, dusun yang saya tempati saat ini. Maka kata Samben berasal dari kata sambil melakukan penyamaran sebagai petani. Salah satu peninggalan yang terdapat di Dusun Sambeng ini adalah adanya sumur tua yang tidak pernah habis sumber mata airnya. Area sumur ini dapat kita temukan di tengah-tengah sawah di Dusun Sambeng sebagai pengairan tanaman petani. Kemudian Raden Ngabei Kusumo melakukan perjalanan menuju ke arah barat dari Dusun Sambeng sekitar 500 meter. Di sana ditemukan sebuah danau kecil yang banyak ikannya dan dihinggapi banyak burung bangau. Maka tempat itu diberi nama Bangau. Ketika di Bangau, tentara VOC Belanda hampir menemukan keberadaan Raden Ngabei Kusumo. Karena dirasakan situasi tidak aman, akhirnya Raden Ngabei Kusumo memutuskan untuk berpindah tempat tinggal dan membuat pesanggaran di sekitar 300 meter arah selatan dari Bangau, dan tempat sanggaran ini diberi nama Tuko. Asal kata Tuko adalah dari kata Tumeko yang artinya adalah sampai pada tempat yang aman. Di pesanggaran Tuko ini, beliau merasakan aman dari kejaran tentara VOC Belanda. Di pesanggaran Tuko inilah Raden Ngabei Kusumo bersama sahabat-sahabatnya membuka kehidupan bermasyarakat dan melakukan aktivitas syiar agama Islam. Sebagai bentuk penghormatan kepada Raden Ngabei Kusumo yang dilakukan dari dahulu hingga sekarang adalah dengan melakukan kegiatan nyandran atau sedekah bumi, sebuah acara selamatan yang selalu dilakukan setiap Senin Pon bulan Zulkaidah atau dalam istilah Jawa disebut bulan Apit. Raden Ngabei Kusumo meninggal dunia dan dimakamkan oleh sahabat-sahabatnya di dekat pesanggaran tersebut. Adapun keberadaan makam Raden Ngabei Kusumo ini dapat kita kunjungi tepatnya di Dusun Kerajaan Lor, Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten. Demikian sekilas cerita rakyat terjadinya Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Atas jasa-jasa dari Raden Ngabei Kusumo, karena telah membuka Desa Tuko ini, maka oleh masyarakat sekitar Desa Tuko ini sering berkunjung untuk berziarah. Perlu diperhatikan, keberadaan Raden Ngabei Kusumo ini telah diakui silsilahnya sebagai kerabat Keraton Kartasura dan Keraton Surakarta.
karena saat ini dari pihak Keraton Surakarta Hadiningrat telah melakukan berbagai upaya pembuktian yang sesuai dengan buku besar silsilah keturunan Raden Ngabei-Kusuma atau Gusti Pangeran Haryo Hangabeni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.